Baiklah teman-teman, Australia sedang membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Eropa dan leluhur budaya kita, Britania Raya, sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu atas nama multikulturalisme. Dan apa yang terjadi pada negara-negara itu? Izinkan saya memberikan sedikit gambaran tentang hal itu, oke? Multikulturalisme benar-benar gagal total di Barat. Ini adalah London beberapa hari yang lalu setelah Maroko dikalahkan oleh Prancis. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Inggris. Gerombolan pria Muslim melakukan kerusuhan di London, dan polisi mereka bahkan tidak bisa mengendalikan situasi. Mereka justru diusir dari daerah ini. Hampir setiap 2 minggu sekali, selalu saja ada serangan teroris di sini. Pria ini adalah seorang imigran Muslim berusia 45 tahun yang menikam 2 orang Yahudi di London. Itu terjadi bulan lalu. Ini adalah Paris, baru kemarin. Ini terjadi lagi di Paris setelah Prancis mengalahkan Maroko. Lihat ini. Semua atas nama multikulturalisme. Bukankah multikulturalisme itu indah? Lihat ini. Ini di Beirut atau Teheran. Ini Prancis. Lihat ini. Ini Prancis. Dan ini bukan orang-orang Prancis yang melakukan ini. Kita agak terlindungi dari hal ini di Australia, tapi hanya sedikit. Karena kita punya para politisi yang mengatakan bahwa multikulturalisme memperkaya kita. Dengarkan orang ini, Chris Minns. Multikulturalisme adalah bagian yang sangat penting dari Australia modern. Dan itu berarti bahwa ini adalah cara terbaik. Ini adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa kita bisa hidup bersama dan tidak hanya itu saja. Kita hidup bersama. Beginilah cara mereka hidup bersama, teman-teman. Saya baru saja menunjukkan kepada kalian bagaimana mereka hidup bersama. Beginilah cara mereka hidup bersama. Ini adalah Prancis. Politisi mereka menggunakan bahasa yang sama. Mereka mengatakan hal yang sama. Mari hidup bersama. Lihat itu, lihat. Melampiaskannya pada halte atau stasiun bus yang tidak bersalah. Maaf, mereka baru saja merusaknya. Baru saja menghancurkannya, tanpa alasan. Lihat ini Belfast. Dan bukan hanya para imigran saja yang bertindak seperti itu. Bahkan penduduk asli pun mereka jadi marah karena mereka didesak. Jadi mereka juga bereaksi. Lihat ini. Ini adalah reaksi orang-orang Irlandia Utara setelah seorang pencari suaka asal Afrika mencoba memenggal seorang pria Skotlandia di Belfast. Jadi penduduk setempat bereaksi. Dan lihat ini. Lihat gerombolan Muslim ini. Oh ya, mereka lahir dan besar di Inggris. Ini adalah Muslim generasi kedua dan ketiga yang memprovokasi orang Kristen biasa yang hanya mengadakan pawai Kristen mereka. Lihat mereka. Lihat monyet ini melompat-lompat. Dokter Ben, halo apa kabar? Dokter Ben, halo apa kabar? Lihat ini. Dan kita sudah melihat sedikit hal seperti itu di sini di Australia, bukan? Kita sudah melihat itu di Australia. Lihat ini. Ini adalah Australia. Kenapa? Itulah yang dibicarakan Chris Minns. Kita bisa hidup berdampingan. Tidak ada yang perlu dilihat di sini. Lihat ini. Bukankah itu indah? Dan bukan hanya umat Muslim. Lihat ini. Sekarang, lihat food court kita. Maaf, tidak, itu terlalu brutal. Saya tidak bisa memutar video ini untuk Anda. Ini adalah video seorang remaja yang dikejar masuk ke dalam rumah ini. Saya rasa rumah ini milik teman-temannya. Anak laki-laki itu berasal dari Manda, seorang anak kulit putih. Dia dikejar masuk ke rumah ini. Dan sekelompok pemuda Afrika ini menikamnya sekitar 20 kali, memukulnya dengan benda tumpul 36 kali atau semacamnya, dan membunuhnya. Dan tebak apa yang terjadi? Hakim-hakim woke kita bahkan tidak memberikan hukuman penjara kepada mereka. Mungkin saya tidak tahu detailnya, tapi hanya sesuatu yang ringan. Lihat ini, lihat ini. Begitulah tampilan food court kita sekarang. Zona perang. Semua atas nama multikulturalisme, oke? Semua atas nama multikulturalisme. Tapi mari kita dengarkan sisa pidato menyedihkan Chris Minns tentang multikulturalisme. Cukup saling bertoleransi. Multikulturalisme adalah bagian yang sangat penting dari Australia modern, dan itu berarti ini adalah cara terbaik. Ini adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa kita bisa hidup bersama, dan tidak hanya saling mentoleransi, tetapi juga menghormati budaya lain.
Sekarang, Bagian mana dari budaya mereka yang ingin dia agar kita hormati? FTM, budaya kehormatan, dan itu juga pernah terjadi di sini, di Australia. Pernikahan sepupu, pernikahan anak, pemukulan istri, air keras, dilemparkan ke wajah wanita-wanita yang tidak mereka sukai. London menjadi ibu kota serangan air keras dunia. Dan izinkan saya memberi Anda petunjuk. Itu bukan orang asli London. Itu bukan orang kulit putih. Terorisme, kebencian mereka terhadap orang Yahudi dan Kristen, mereka melempar bom api ke klub strip kami, klub malam, diskotik, rumah bordil. Haruskah kita mencintai itu? Haruskah kita menghormati itu? Haruskah kita mentoleransi itu? Bagian mana dari budaya mereka yang dia ingin kita hormati? Orang-orang ini tidak akan pernah pergi, teman-teman. Mereka akan terus menggaslight kalian sampai Australia hancur seperti Prancis atau Eropa. Orang-orang ini tidak akan pernah beristirahat. Mereka akan terus menggaslight kalian. Mereka akan menghancurkan Australia. Dan saya sebagai migran generasi pertama, saya sebagai seseorang yang sangat memahami budaya mereka, saya telah menulis buku tentang topik ini. Saya mengenal Islam. Saya mengenal orang-orang ini. Saya sebagai seseorang yang mengetahui hal ini sangat sedih melihatnya. Inilah yang akan menjadi masa depan Australia. Orang-orang ini tidak akan pernah berhenti. saya pikir ada penekanan pada perbedaan sebagai bagian dari cerita multikultural itu. Dan seringkali itu dijadikan senjata politik oleh politisi sayap kanan. Senjata politik yang dipakai politisi sayap kanan. Saya menjadikan itu senjata politik. Saya sebagai seorang imigran dari budaya yang sama yang sedang dia coba bela. Bagian dari cerita multikultural juga bukan hanya perbedaan antara budaya kita, tetapi hal-hal yang kita miliki bersama di sini di Australia. Ya, apa yang kita miliki bersama dengan para Islamis? Teriakan, Haba Yah Yahud. Kamu tahu apa artinya itu? Itu berarti apa yang Muhammad lakukan di Haba terhadap orang-orang Yahudi, para Yahudi, kita akan lakukan itu di sini di Australia. Mereka membawa dendam mereka yang sudah berabad-abad perselisihan mereka ke Australia, ke dunia barat, bersama dengan semua hal lain yang baru saja saya sebutkan. FTM, kehormatan, budaya, pernikahan anak, pernikahan sepupu, keterbelakangan, semua omong kosong itu. Semua itu. Homofobia tentu saja. Ya, itu juga salah satu yang besar. Apakah itu yang kita miliki bersama dengan orang-orang ini? Apa maksudnya dengan memiliki kesamaan? Biar saya tunjukkan survei dari Pew. Ini dari Pew, teman-teman. Ini dari Pew. Ini bukan dari saya. Ini bukan omongan politisi sayap kanan ekstrim yang sembarangan. Ini dari Pew. Sebuah studi yang kredibel. Mendukung atau menentang penerapan syariah sebagai hukum negara. Oke, mari kita masuk ke inti permasalahan negara ini. Afghanistan. 99% orang Afghanistan ingin syariah menjadi hukum negara. Apa pendapatmu ketika semakin banyak orang Afghanistan datang ke Australia? Menurutmu, apakah mereka akan meninggalkan keyakinan-keyakinan ini di bandara? Apakah itu yang terjadi? Jelas tidak. Pakistan, 84%. Saya lahir di Pakistan. Saya mengenal negara ini lebih baik daripada negara lain manapun. Bangladesh, 82%. Angkanya sebenarnya meningkat di Bangladesh sejak saat itu karena telah terjadi revolusi Islam di Bangladesh. Saya sebenarnya mendapat surat dari seorang gadis Muslim Bangladesh. Biar saya lihat apakah saya bisa menemukannya. Saya sebenarnya sudah berjanji padanya bahwa saya akan membacakan itu kepada audiens saya. Dan dia dengan tegas meminta saya untuk memastikan identitasnya disembunyikan. Oke, ini dia. Saya bilang, Dirda, saya akan membacakan pesanmu dan tentu saja saya akan menyembunyikan identitasmu. Haris Sultan, saya harap kamu akan membacanya. Saya seorang gadis berusia 18 tahun dari Bangladesh yang saat ini masih di sekolah menengah. Kebanyakan orang Bangladesh pergi ke luar negeri dan menetap di negara-negara seperti Amerika, Inggris, Australia, dan Eropa. Bangladesh sekarang adalah negara dengan 92% penduduk Muslim. Dan izinkan saya mengingatkan, dulu hanya 80%. Dulu 20% adalah Hindu. Semuanya sudah hilang. Dan kami memiliki masyarakat aborigin di sini yang dieksploitasi oleh orang-orang ini. Orang-orang ini berkata, kami menentang kolonialisme, kami mendukung masyarakat aborigin kami. Tapi mereka tidak melakukannya. Muslim tidak peduli dengan komunitas manapun. Mereka tidak peduli. Ada pepatah terkenal tentang mereka. Muslim menginginkan demokrasi sekuler dan liberal ketika mereka menjadi minoritas. Mereka menginginkan hak-hak minoritas. Tapi begitu mereka menjadi mayoritas, tidak ada hak-hak minoritas. Bangladesh telah menjadi negara yang mengerikan.
Setelah revolusi Juli 2024 yang terjadi untuk menyingkirkan Sheikh Hasina yang merupakan seorang diktator, sekarang kita bisa melihat ekstremisme yang sebenarnya di sini. Ya, Hasina adalah seorang diktator yang sangat buruk, tapi dia mampu mengendalikan radikalisme. Itu adalah satu hal yang baik. Ini adalah beberapa fakta tentang Bangladesh pada tahun 2026. Ekstremisme Islam sedang berada di puncaknya. Situasi bagi perempuan sangat buruk, keadaan menjadi sangat misoginis. Setelah bulan Juli, perempuan sering dilecehkan di jalanan karena pakaian mereka. Seorang perempuan di universitas terbaik Bangladesh. Lihat, mahasiswi di Universitas Dhaka itu sangat dilecehkan karena tidak memakai hijab atau orna, yaitu syal besar yang dikenakan di dada. Dia sebenarnya sudah mengenakan pakaian yang sangat sopan. Ketika orang-orang menangkap pelaku pelecehan itu, ekstremis Islam datang ke sana dan membebaskannya. Banyak kejadian seperti ini yang menimpa perempuan. Dan kita punya para feminis barat yang bodoh ini membela orang-orang seperti itu, teman-teman. Perempuan dicap murahan tanpa alasan, baik secara online maupun offline. Tidak peduli seberapa sopan mereka berpakaian. Ngomong-ngomong, perempuan yang menulis kepada saya ini adalah seorang muslimah. Dia bukan seorang ateis, dia juga bukan mantan muslim. Dia seorang muslimah moderat yang suka berdandan. Tidak peduli seberapa sopan mereka berpakaian. Ketika saya keluar, saya melihat hampir setiap perempuan mengenakan burka, mirip ninja berbalut kantong sampah. Mereka menyebut perempuan yang kuliah sebagai perempuan murahan. Mereka bilang perempuan yang kuliah itu suka bergaul bebas dan tidak punya moral. Itu baru sedikit, pesannya sebenarnya sangat-sangat panjang. Kalau kalian pikir saya melebih-lebihkan, saya berharap bisa menunjukkan postingan Facebook yang dibuat oleh pria-pria Bangladesh. Saya benar-benar paham, teman-teman. Saya benar-benar percaya itu. Inilah sebabnya saya menunjukkan studi Pew ini kepada kalian. Lihat ini, 99, 90, 84, 82, Bangladesh, Irak, 91%. Orang-orang ini menginginkan syariah. Menurut kalian apa yang akan terjadi jika mereka datang ke sini? Dan kita punya orang-orang seperti ini. Saya berharap bisa mengumpat. Saya berharap bisa mengumpat. Saya ingin memaki dia. Tapi saya tahu penonton saya sangat dewasa dan mereka tidak suka saya berkata kasar. Saya tidak bisa memberitahu kalian seberapa besar saya membenci orang-orang ini. Mereka benar-benar mempertaruhkan masa depan kalian. Barat menciptakan peradaban terbesar yang pernah dikenal umat manusia, dan kemudian muncullah orang-orang bodoh ini yang berkata, ya ambil saja, semuanya milikmu. Seperti demokrasi, penghormatan terhadap perempuan, Kebebasan, penghormatan terhadap perempuan yang mereka miliki. kebebasan berekspresi dan kebebasan. Kebebasan berekspresi. 13 negara akan membunuh saya hanya karena itu. Kenapa? Saya bilang Islam adalah agama palsu. Saya bukan lagi seorang Muslim. Saya tidak bisa kembali ke negara saya yang kacau, Pakistan. Saya tidak bisa keluar. Hal pertama yang akan terjadi pada saya akan dihakimi masa di bandara, dimanapun saya mendarat. Atau saya akan ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Dan dia bilang kepada kami bahwa ada banyak kesamaan dengan mereka. Pengkhianat. Dan itu harus menjadi bagian yang diperlukan dari narasi multikultural. Tapi saya pikir kita bisa menemukan keseimbangan yang tepat. Itu tidak selalu sempurna di Australia. Tapi jika Anda berkeliling dunia, Anda pergi ke negara manapun di dunia, dan mereka akan memberitahu Anda jika mereka pernah menghabiskan waktu di negara kita punya model terbaik. Kita bukan punya model terbaik, bodoh. Satu-satunya alasan kenapa kita lebih baik daripada Inggris atau Prancis atau Jerman adalah karena kita punya multikulturalisme yang lebih sedikit. Itu satu-satunya alasan kita lebih baik. Mereka tidak akan berhenti, teman-teman. Mereka benar-benar tidak akan berhenti. Dan lihat ini, niatnya tidak semuanya murni, tidak semuanya suci. Tidak semuanya dilakukan atas nama berbuat benar. Lihat, ada motif politik di sini. Dengarkan mereka. Kadang-kadang mereka mengungkapkan kebenaran secara gamblang. Mereka secara tidak sengaja membocorkan kebenaran. Tentu saja, soal isu multikultural itu menurutku sangat menarik. Di sini, di Australia, kita memiliki sekitar 1 juta orang India Australia di tengah perdebatan tentang multikulturalisme versus monokulturalisme. Perdana Menteri langsung menanggapi hal itu, bukan? Seolah-olah berkata, kita adalah bangsa multikultural, kamu memang bagian dari negara ini. Dia ingin membuat semua orang India Australia itu menjadi pemilihnya, kan? Ya, kita memang begitu. Maksudku itu semacam pernyataan yang sudah jelas sampai batas tertentu. Namun, hal itu tetap diperdebatkan. Ya. Ya, tapi juga ada keuntungan elektoral di sana bagi Perdana Menteri untuk menarik diaspora itu ke pihaknya, seperti yang kamu katakan. Ya. Itu tujuannya. 1 juta orang India di Australia. Jelas, tidak semuanya memiliki hak suara. Tapi tetap saja, itu adalah kelompok demografis yang sangat penting. Mereka ingin meraih dukungan kelompok demografis itu. Dan tebak apa? Tebak, teman-teman? Karena saya benar-benar tidak bisa memahami. Saya seorang imigran.
Saya tidak ingin Australia menjadi seperti Pakistan. Saya tidak mau itu. Dan saya bisa meyakinkan Anda, saya baru-baru ini membuat video yang mengkritik membanjirnya orang India di Australia. Dan bacalah komentarnya. Banyak orang India yang sebenarnya menghargai video itu. Saya agak sedikit takut, saya seperti Anda tahu, karena saya suka India. Saya sangat menghormati India. Karena sama seperti saya sangat menghormati Israel, karena saya tahu kedua budaya ini memahami Islamisme dan ancaman yang ditimbulkannya, dan mereka sedang berjuang. India adalah satu-satunya negara yang pernah dijajah oleh Muslim, tetapi budayanya tetap bertahan. Budaya Persia tidak bertahan, budaya Mesir juga tidak bertahan. Seluruh Afrika Utara, mereka semua memiliki budaya asli. Tidak ada satupun yang bertahan. India berhasil bertahan, itulah sebabnya saya sangat menghormati India. Tapi apakah itu berarti saya ingin Australia menjadi seperti India? Tidak, saya tidak mau itu. Dan orang India yang baik juga akan mengatakan hal yang sama kepada Anda. Itulah alasannya. Lihat ini. Lihat jajak pendapat terbaru ini. Bahkan para imigran pun tidak memilih migrasi massal sembrono seperti ini. Lihat ini. Bahasa lain di rumah, 35%. Jadi jika kita melihat orang-orang yang berbicara bahasa lain di rumah, 35% dari mereka memilih One Nation. Hanya 21% dari mereka yang memilih Partai Buruh dan 21% memilih Partai Hijau. Bersama-sama mereka jelas merupakan yang terbanyak. Mereka membentuk 42%. Tapi jika Anda memasukkan koalisi, maka 35 ditambah 16 berapa itu? Itu bagus, 47%. Jadi 47%. Jadi, mayoritas besar orang dengan latar belakang imigran memilih koalisi atau terutama One Nation. Kamu tahu kenapa? Karena para imigran itu juga paham bahwa kami meninggalkan negara asal kami untuk menjadi bagian dari negara ini, bukan mengubah negara ini menjadi tempat buruk yang kami tinggalkan. Dan tidak masalah sama sekali jika Australia tetap menjadi Australia. Dan sekali lagi, kamu tahu, kita tidak perlu minta maaf untuk itu. Kamu tidak perlu minta maaf untuk itu. Katakan saja tanpa rasa malu, tanpa minta maaf. Tetap setia pada negara ini. Saya tidak ingin Australia menjadi apapun selain Australia. Yang pasti, saya tidak ingin Australia bercorak Islam atau dibanjiri oleh migran Muslim. Saya sudah tunjukkan apa yang terjadi. Jadi orang-orang ini tidak akan berhenti sama sekali, teman-teman. Mereka benar-benar tidak akan berhenti. Mereka akan menghancurkan Australia. Lihat saja jenis orang yang kita bawa masuk. Lihat ini. Jelas, saya tidak bisa menunjukkan ini kepada Anda. Pengantin ISIS asal Australia, Rainan Rayanin Al-Huli, diduga mengajarkan anak-anak balitanya cara menyembelih orang kafir. Dan Rayanin Al-Huli ini, dia sudah kembali ke Australia. Inilah orang-orang yang kita bawa kembali. Menurutmu siapa? Menurutmu anak-anak ini akan tumbuh menjadi apa? Apakah mereka akan menjadi Kylie Minogue atau Steve Evans berikutnya? Tidak. Mereka akan menjadi Anjem Chowdhury berikutnya, Osama Bin Laden berikutnya. Mereka benar-benar merusak negara ini.